Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muarisan Rofiah dari kelompok 8 akan menjelaskan penjelasan dari makalah kami yang berjudul Sholat Sunnah dan Sujud. Yang pertama yaitu sholat sunnah. Apakah yang dinamakan dengan sholat sunnah itu? Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan apabila dikerjakan itu akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan atau tidak dikerjakan maka tidak akan menimbulkan sebuah dosa. Sehingga dapat dikatakan ketika ada seorang yang melaksanakan sholat sunnah, dia akan mendapatkan pahala, dan apabila meninggalkan maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Sholat sunnah ini dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Apakah yang dimaksud dengan sholat sunnah berjamaah? Yang dimaksud dengan sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama atau secara berjamaah, dan seperti satu orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Apa sajakah yang sholat sunnah yang boleh dilakukan secara berjamaah? Yang boleh dilakukan secara berjamaah yaitu yang pertama sholat sunnah idain, yaitu sholat sunnah pada 2 hari raya. Yang pertama itu hari raya Idul Fitri, dan yang kedua yaitu hari raya Idul Adha. Yang selanjutnya yaitu sholat sunnah gerhana atau yang biasa disebut dengan sholat sunnah khauf, yaitu ketika ada sebuah fenomena gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari, kita sebagai muslim harus melaksanakan sebuah sholat yang dinamakan dengan sholat gerhana atau yang biasa disebut dengan sholat sunnah khauf. Yang selanjutnya yaitu sholat sunnah istiqo. Sholat sunnah istiqo ini adalah sholat sunnah yang bertujuan untuk meminta hujan kepada Allah SWT. Jadi ketika ada sebuah kekeringan yang panjang sekali, maka kita sebagai muslim disunahkan untuk melaksanakan sebuah sholat yang dinamakan sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah yang selanjutnya yaitu pembagian dari sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian, baik pelaksanaannya itu termasuk sholat yang disunahkan dilakukan berdiri ataupun tidak. Macam-macam sholat munfarid, sholat sunnah munfarid diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi dari sholat fardu. Biasanya dikerjakan sesudah ataupun sebelum melaksanakan sholat fardu, yang jumlahnya ada 5. Sebenarnya sholat sunnah rawatib ini akan dibagi lagi menjadi sholat sunnah rawatib, ghairul rawatib, dan sholat sunnah rawatib. Yang selanjutnya yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ya macam-macam sholat munfarid, sholat sunnah munfarid diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi dari sholat fardu. Biasanya dikerjakan sesudah ataupun sebelum melaksanakan sholat fardu, yang jumlahnya ada 5. Sebenarnya sholat sunnah rawatib ini akan dibagi lagi menjadi sholat sunnah rawatib, ghairul rawatib, dan sholat sunnah rawatib. Yang selanjutnya yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini yaitu sholat yang bertujuan untuk menghormati masjid. Ketika kita datang ketika kita datang ke masjid, kita sebagai muslim untuk menghormati tempat beribadah kita disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat sunnah rawatib. Nah, sholat ini harus dikerjakan sebelum kita melakukan kegiatan lain di dalam sholat, seperti duduk ataupun membaca Al-Quran di dalam masjid. Nah, selanjutnya yaitu sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh ini merupakan sholat yang dilakukan untuk kita ketika kita dalam kebingungan, ketika kita memilih suatu masalah yang menurut kita itu kita harus memilih yang mana yang itu lebih baik untuk kita. Yang selanjutnya yaitu pembagian sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Apakah yang dinamakan dengan sholat sunnah berjamaah dan munfarid? Yang dinamakan dengan sholat sunnah berjamaah dan munfarid adalah sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara sendirian ataupun boleh dikerjakan secara berjamaah. Jadi hukumnya adalah mubah, yaitu boleh memilih antara berjamaah ataupun dilaksanakan secara sendirian. Jadi ketika kita memiliki waktu longgar, kita boleh melakukan sholat itu dengan jamaah, dan apabila ketika kita tidak memiliki waktu longgar maka kita boleh dilakukan secara sendirian. Sholat-sholat tersebut macamnya seperti sholat tarawih, yaitu sholat yang dilaksanakan setelah
waktu sholat isya pada bulan Ramadan. Ya, jadi pelaksanaannya pada bulan Ramadan saja. Selain di bulan Ramadan itu tidak ada yang namanya sholat tarawih. Sholat ini boleh dilaksanakan secara berjamaah di masjid setempat dan boleh dilaksanakan di rumah secara sendirian. Yang selanjutnya yaitu sholat witir. Sholat witir ini adalah sholat ganjil atau biasanya disebut sholat penutup karena sholat ini biasanya dikerjakan setelah melakukan semua sholat malam dikerjakan sendirian. Yang selanjutnya yaitu sholat witir. Sholat witir ini adalah sholat ganjil atau biasanya disebut sholat penutup karena sholat ini biasanya dikerjakan setelah melakukan semua sholat malam dikerjakan di akhir pada sholat malam. Yang selanjutnya yaitu sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha yang dilakukan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Jadi pelaksanaannya itu 2 rakaat. Jadi tidak boleh langsung 12 rakaat atau 4 rakaat. Jadi pelaksanaannya 2 rakaat sampai 12 rakaat. Yang selanjutnya sholat tahajud. Sholat tahajud ini biasanya dilaksanakan oleh orang muslim ketika waktu sepertiga malam, ketika mereka ingin menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam itu. Yang selanjutnya yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih ini merupakan salah satu contoh dari sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Jadi pelaksanaannya boleh dilaksanakan secara berjamaah maupun secara munfarid. Dan sholat tasbih ini dari setiap gerakannya, baik itu setelah takbiratul ihram, setelah membaca al-fatihah, setelah ruku, setelah i'tidal, setelah sujud, setelah duduk di antara 2 sujud, itu membaca tasbih yang sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya saya Nabila Zahratunisa akan menjelaskan materi tentang sujud. Sujud berasal dari bahasa Arab yakni sajadah. Sujud merupakan sama arti dengan perbuatan menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki pada posisi serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena pada waktu dan saat-saat tertentu. Ketika sujud, muslim diwajibkan membaca bacaan tertentu dalam perbuatannya itu. Adapun jenis sujud dalam Islam diantaranya adalah sujud sholat fardu, sujud syukur, sujud tilawah, sujud syahwi, dan sujud para malaikat. Akan tetapi pada makalah ini hanya akan dijelaskan tentang sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang baru didapatkan. Biasanya sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat atau terhindar dari suatu bahaya. Sujud syukur seperti halnya sujud tilawah yang dilakukan hanya satu kali sujud saja. Hukum melaksanakan sujud syukur menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah sepakat menghukumi bahwa sujud syukur dengan mustahab atau sunnah. Adapun menurut Malikiyah hukumnya adalah makruh. Menurutnya ketika memperoleh nikmat atau terhindar dari bencana, yang seharusnya dilakukan adalah mendirikan sholat 2 rakaat, bukan melakukan sujud syukur. Adapun menurut Hanafiyah, sujud syukur mustahab diniatkan ketika melakukan rukuk dan atau sujud dalam salat, namun makruh jika dilakukan setelah salat. Alasannya agar tidak menduga bahwa sujud syukur itu hukumnya sunnah atau wajib. Adapun hikmah melakukan sujud syukur diantaranya adalah yang pertama, Allah memberikan semua kebaikan. Yang kedua, merontokkan dosa. Yang ketiga, Allah membanggakan hambanya. Yang keempat, menjadi taman kehidupan. Yang kelima, membuat wajah ceria dan gembira. Yang kedua adalah sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena adanya penambahan atau pengurangan atau keraguan-raguan dalam hal penambahan dan pengurangan tersebut. Orang yang melakukan tambahan berupa perbuatan salat karena lupa seperti berdiri atau rukuk
atau sujud ataupun duduk meskipun hanya sebentar, ia wajib melakukan sujud sahwi. Apabila ia melakukan tambahan berupa bacaan karena lupa, seperti misalnya ia membaca suatu bacaan yang tidak pada tempatnya, berbicara secara tidak sadar, atau ia salam tidak pada tempatnya, maka ia wajib melakukan sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi, penyebab perlunya dilakukan sujud sahwi. Yang pertama, apabila terjadi pengurangan ataupun penambahan dalam salat karena lupa, maka sesuatu yang ketinggalan itu tidak terlepas dari rukun, kewajiban atau sunnah dalam salat. Yang kedua, menambah jumlah rakaat dalam salat. Yang ketiga, melakukan sujud sahwi ketika musholli ragu dalam salatnya. Adapun bacaan dalam sujud sahwi yaitu subhana man la yanamu wa la yashbu. Artinya maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Tilawah artinya bacaan atau membaca. Jadi sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau dibacakan ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah itu hukumnya sunnah, akan tetapi menurut ulama Hanafi hukumnya wajib. Maka menurut pendapat para ulama, sujud tilawah sunnah dikerjakan oleh yang membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah jika syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Adapun ayat-ayat sajadah adalah Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 107, Quran surat Maryam ayat 58, Quran surat Al-Hajj ayat 18 dan 17, Quran surat Al-Furqan ayat 60, Quran surat An-Nahl ayat 25, As-Sajdah 15, As-Sad ayat 24, Al-Fusilat ayat 37, An-Najm ayat 62, Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21. Yang terakhir adalah Quran surat Al-Alaq ayat 19. Sekian dari presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.